Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam pertemuan online kita lagi. Hari ini kita akan mendengarkan pembahasan mengenai swollen head syndrome. Pembahasan ini nanti akan disampaikan oleh Dr. Oriza Suryaningsih. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung persilakan aja Dr. Oriza. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Orisa akan mempresentasikan tentang swollen head syndrome. Baik, untuk swollen head syndrome ini atau SHS merupakan penyakit viral pada unggas yang ditandai dengan kebengkakan pada daerah kepala, gangguan pernapasan, dan penurunan produksi telur yang mempunyai dampak ekonomis. Untuk dampak ekonomisnya itu yang disebabkan adalah gangguan pertumbuhan, penurunan efisiensi pakan, penurunan produksi telur, atau komplikasi dengan penyakit lainnya, serta penekanan respon kekebalan karena bersifat imunosupresif dan peningkatan biaya pengobatan. Untuk penyebab penyakit SHS ini adalah virus RNA dari genus pneumovirus yang merupakan famili dari Paramyxoviridae. Baik, selanjutnya untuk cara penularannya itu terbagi atas dua, yaitu yang pertama penularan secara langsung dan penularan secara tidak langsung. Untuk penularan secara langsung yaitu dari ayam sakit ke ayam sehat atau untuk hewan yang peka. Terus penularan secara tidak langsung yaitu melalui barang, petugas atau anak kandang, pakan, dan minuman yang tercemar. Untuk gejala klinisnya gejala klinis SHS-nya itu adanya gangguan pernapasan berupa ngorok, ayam menjadi lemah, sering bersin, konjungtivitis berbusa, dan kesulitan bernapas atau dyspnea. Berikutnya diikuti pembengkakan pada area kepala dan mandibula atau rahang bawah yang mulai terlihat jelas. Kondisi seperti ini berisiko diikuti oleh infeksi sekunder seperti polybasilosis. Pada kasus yang parah dapat juga disertai dengan opisthostonus dan torticollis. Sedangkan dampak pada kualitas telur adalah penurunan produksi telur dan warna kerabang menjadi pucat. Untuk pencegahannya itu dapat dilakukan vaksinasi. Untuk vaksinasi ini dari Swadisi belum memiliki vaksin SHS. Selanjutnya itu penerapan manajemen peternakan yang baik seperti ventilasi yang kurang baik, tingkat kepadatan ayam, dan kualitas liter yang buruk. Selanjutnya itu untuk penanganannya itu dapat diberikan antibiotik seperti mycospecton. Untuk mycospecton itu antibiotik yang diberikan untuk mengobati infeksi sekundernya. Terus selanjutnya itu pemberian Tolefit SE untuk meningkatkan daya tahan tubuh unggas, dan juga dapat dilakukan sanitasi dengan menggunakan desinfektan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Oriza atas penjelasannya mengenai swollen head syndrome. Mungkin saya buka ruang diskusi Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya, yang ingin ditambahkan atau didiskusikan, saya persilakan, adakah? Iya. Sebelumnya terima kasih atas presentasinya Dr. Oriza. Saya Safa dari Kediri, ingin menanyakan terkait kira-kira apa saja faktor yang memicu terjadinya penyakit SHS ini. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk penyakit SHS ini dari beberapa yang literatur yang saya baca itu untuk penyakit SHS ini tidak mengenal musim, dan juga ini tuh menyerang ke imunosupresannya. Selanjutnya tuh untuk faktor pemicunya itu yaitu berkaitan dengan manajemen pemeliharaan yang kurang optimal seperti kepadatan ayam yang semakin tingginya kepadatan ayam, terus feses yang menumpuk, dan daya serap liter menjadi terbatas, yaitu mengakibatkan itu kadar amoniak
menjadi lebih tinggi serta berkaitan langsung dengan kualitas udara di peternakan tersebut, sehingga menjadi sumber penyakit untuk SHS ini. Baik, bagaimana Bu Safa? Apakah sudah cukup jawabannya? Sudah cukup, Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya masih ada dari Bapak Ibu lain, saya masih buka. Masih ada mungkin yang ingin ditanyakan atau ada yang sudah mengalami, pernah punya pengalaman. Baik Bu, izin bertanya Bu. Ya, silakan. Baik, untuk saya Zikri dari Lampung. Izin bertanya Bu Riza, untuk yang sudah terjadi di lapang itu, misalnya kayak di suatu farm ini udah lumayan parah gitu, udah setengah dari farm ini udah pernah kena SHS. Nah itu tuh apakah memang bakal jadi penyakit endemik di situ, dan apakah bisa benar-benar dihilangkan sampai nol atau bagaimana gitu Bu, dan bagaimana cara penanganannya gitu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk kasus tersebut itu kebetulan di beberapa farm di wilayah Kuningan itu sudah ada yang masuk untuk SHS ini, penyakit SHS ini. Nah dari penanganannya itu dapat diberikan dengan multivitamin. Nah, terus untuk penanganannya itu kalau misalnya sudah SHS-nya ini sudah masuk, dan langkah selanjutnya itu langkah selanjutnya itu dapat divaksinasi seterusnya untuk menjadi penyakit endemik. Untuk dibilang menjadi penyakit endemik itu bisa jadi seperti itu, karena dari saran-sarannya itu harus dilakukan vaksinasi secara terus-menerus seperti itu. Baik, berarti masih bisa ditekan untuk jadi nol lagi ya di farm itu ya. Untuk bisa ditekannya itu yaitu dengan penanganannya itu vaksinasi yang dapat dilakukan secara terus-menerus, dan mungkin itu bakal terus dijadwalkan di farm tersebut. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Zikri atas pertanyaannya juga. Mungkin masih ada lagi Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada lagi, saya persilakan Dr. Oriza untuk kesimpulan atas presentasi hari ini. Baik, terima kasih untuk Mbak Safa dan juga Mas Zikri yang sudah memberikan pertanyaan. Untuk kesimpulannya ini, SHS ini merupakan penyakit viral yang dapat menyebabkan itu penurunan produksi telur atau kerugian pada broiler juga. Dan untuk penanganannya itu pencegahan dan pengobatannya itu dapat dilakukan vaksinasi dan juga penerapan manajemen peternakan, dan juga pemberian multivitamin ya, dan juga pemberian multivitamin. Oke, baik. Terima kasih Dr. Riza sekali lagi atas presentasinya, dan juga tadi Bu Safa juga Pak Zikri atas pertanyaannya. Kalau begitu saya tutup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya sekali lagi. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.